Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Robiudin STP MSI selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Arifin, NIM A1C019067, akan mempresentasikan hasil laporan dari praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pemanfaatan turbin angin dalam proses konversi energi angin menjadi energi listrik di PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta, dengan dosen pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Robiudin STP MSI. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode praktik kerja lapangan, yang ketiga hasil praktik kerja lapangan, dan yang keempat kesimpulan. Di pendahuluan ini saya membuat latar belakang. Yang pertama, energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang tersedia melimpah di alam. Energi ini tidak bisa habis walaupun terus-menerus digunakan. Beberapa sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Banyak sekali sumber energi yang digunakan sehari-hari berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi air, energi angin, dan energi panas matahari. Energi ini dapat dikonversi menjadi bentuk energi lainnya. Yang kedua, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan atau diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lain. Contohnya yaitu energi angin sebagai salah satu energi yang terbarukan, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai energi alternatif pengganti bagi energi dari bahan bakar fosil. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan tenaga angin menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan turbin angin sebagai alat yang digunakan untuk merubah energi angin menjadi energi mekanik, lalu dengan bantuan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mempelajari turbin angin di PLTH Pantai Baru. Yang kedua, mempelajari aspek-aspek keteknikan pertanian yang terdapat di PLTH Pantai Baru. Manfaat yang dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan yang pertama yaitu dapat menambah pengetahuan tentang turbin angin di PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan dari kampus dalam lingkungan kerja nyata di PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Yang ketiga, menambah pengalaman kerja dan berlatih bersosialisasi dengan karyawan dan masyarakat sekitar PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Bab selanjutnya yaitu metode praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Praktik kerja lapangan bertempat di PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta, berlangsung selama 25 hari kerja dimulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 4 Februari tahun 2022. Yang kedua, materi dan pelaksanaan PKL. Materi yang dibahas pada praktik kerja lapangan kali ini yaitu proses konversi energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Pelaksanaan PKL ini menggunakan metode magang atau berpartisipasi aktif secara langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan data. Metode pengambilan data yang saya gunakan yaitu yang pertama, mengumpulkan data primer, yang kedua, mengumpulkan data sekunder, yang ketiga, menggunakan metode interview, yang keempat, menggunakan metode observasi, yang kelima, studi literatur, yang keenam, studi kerja lapangan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu A. Gambaran umum perusahaan, B. Instalasi PLTH Pantai Baru, C. Proses konversi energi angin menjadi energi listrik. Pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum lembaga. PLTH Pantai Baru terletak di kawasan Pantai Baru, Dusun Ngentak, Desa Pancosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. PLTH Pantai Baru dikelola oleh Balai Pengawasan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral atau BP3SDM wilayah Bantul dan Kulon Progo. Selanjutnya, instalasi PLTH Pantai Baru. Di PLTH Pantai Baru terbagi menjadi dua grup. Yang pertama, grup timur bersistem 48 volt. Hanya terdiri dari rangkaian 20 unit panel surya berkapasitas 2 kW per 48 volt. Sedangkan grup barat bersistem 240 volt, terdiri dari turbin angin berkapasitas 1 kW per 240 volt berjumlah 20 unit dan panel surya 15 kW per 240 volt berjumlah 150 unit.
Khusus grup barat terjadi perubahan sistem. Panel surya yang menghasilkan daya 15 kW digunakan untuk membantu produksi listrik sistem PLTB dan 1 kW digunakan untuk cadangan energi. Selanjutnya yaitu proses konversi energi angin menjadi energi listrik. Di PLTH Pantai Baru terdapat 20 turbin angin tipe horizontal axis. Kemudian terdapat kontrol penyiarah yang berfungsi mengubah AC menjadi DC, karena baterai hanya dapat terisi oleh energi listrik DC. Selanjutnya ada dummy load yang berjumlah 4 yang berfungsi melindungi baterai dari pengisian yang berlebihan. Kemudian ada wind charge controller yang berjumlah 4 berfungsi mengontrol daya yang dihasilkan oleh turbin angin. Yang terakhir ada panel baterai yang berfungsi menyatukan semua energi dari wind charge controller menjadi satu, lalu energi akan disimpan di dalam baterai. Secara umum, rancangan instalasi pembangkit listrik tenaga angin adalah energi listrik yang dihasilkan diubah menjadi arus DC, lalu masuk ke panel baterai dan disimpan dalam baterai. Di PLTH memiliki sistem yaitu setelah arus diubah menjadi DC, listrik masuk ke panel kombiner kemudian masuk ke wind charge controller. Setelah itu, masuk ke dalam panel baterai PLTB yang kemudian listrik disimpan di dalam baterai. Baterai yang digunakan dalam sistem ini yaitu baterai basah berkapasitas 100 Ah per 12 volt. Baterai ini disusun secara seri sebanyak 20 unit sehingga membentuk sistem 100 Ah per 240 volt. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan di PLTH Bayu Baru yang pertama yaitu konversi energi angin menjadi energi listrik di PLTH Bayu Baru menggunakan turbin angin dengan rangkaian sistem 240 volt, yaitu energi angin diubah menjadi energi mekanis oleh baling-baling, lalu diubah menjadi energi listrik menggunakan putaran generator yang disimpan dalam baterai. Sebelum masuk ke baterai, listrik yang semula AC diubah menjadi DC pada kontrol penyiarah, lalu masuk ke wind charge controller, kemudian masuk ke panel PLTB dan panel baterai. Yang kedua, aspek keteknikan pertanian pada PLTH Bayu Baru adalah adanya kesesuaian tentang apa yang dipelajari saat praktik kerja lapangan dengan bidang kajian yang ada di Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, yaitu dengan mata kuliah energi terbarukan, teknik konversi konservasi energi, dan teknik sistem termal. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari praktik kerja lapangan bersama dengan teknisi dan pengurus dari PLTH Bayu Baru. Di sini saya mengutip perkataan dari Arnold Schwarzenegger yang mengatakan bahwa masa depan adalah energi hijau, keberlanjutan, dan energi terbarukan. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Kropiudin. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana manfaat PKL di lokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Untuk jawabannya, manfaat yang dapat kami peroleh setelah mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan di PLTH Bayu Baru yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana konstruksi dan sistem kerja dari turbin angin, panel surya, dan baterai. Di sana kami dapat memahami bagaimana proses konversi energi angin, energi matahari yang dapat diubah atau dikonversi menjadi energi listrik yang kemudian disimpan di dalam baterai. Pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan permasalahan apa saja di lokasi yang berkaitan dengan bidang teknik pertanian. Permasalahan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan di PLTH Bayu Baru yang pertama yaitu kegiatan monitoring energinya tidak 24 jam. Kegiatan monitoring ini seringkali juga tidak tepat waktu, dan yang kemudian baterai banyak yang sudah tidak layak pakai karena termakan dengan umur baterai. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan energi atau jumlah baterai sangat sedikit. Yang selanjutnya yaitu generator di turbin angin tidak tahan karat sehingga generator mudah berkarat karena setiap hari berdekatan dengan pantai. Selanjutnya yaitu rusaknya alat monitor cuaca. Yang selanjutnya pengoperasiannya masih belum otomatis dan sering mengalami kerusakan. Yang selanjutnya yaitu penangkal petir kinerjanya kurang efektif. Pertanyaan yang terakhir yaitu menjelaskan alternatif solusi apa yang dapat dipecahkan dari permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama,
membuat sistem monitoring energi secara real time dan bekerja selama 24 jam sehari sehingga didapatkan data energi yang lebih akurat. Yang kedua, memperbaiki semua alat-alat yang rusak seperti alat monitoring cuaca agar kinerja PLTH lebih efisien. Yang ketiga, membuat sistem pengoperasian pembangkit listrik yang otomatis dan efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Laporan praktek kerja lapangan ini tersusun atas bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Insinyur Anisi Rosyad MS selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman atas izin yang diberikan. Terima kasih juga kepada Dr. Insinyur Hidayah Dwiyanti MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dr. Insinyur Siswantoro Magister Pertanian selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman atas izin yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Abdul Muklis Ritonga STP MSc selaku Komisi Studi Akhir Program Studi Teknik Pertanian yang telah mengarahkan pra-praktik kerja lapangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ropiudin STP MSI selaku dosen pembimbing atas saran dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan yang telah berlangsung. Selanjutnya terima kasih kepada pimpinan PLTH Pantai Baru Bantul Yogyakarta yang telah memberikan izin tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Serta terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tidak henti. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.